Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Maya Putri Lestari. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih pertumbuhan dan perkembangan itu apa? Pertumbuhan adalah proses kenaikan volume yang bersifat irreversibel dan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran dari tiap-tiap sel. Pada proses ini biasa disertai dengan terjadinya perubahan bentuk. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif, sedangkan perkembangan yaitu proses menuju dewasa. Perkembangan ini berjalan sejajar dengan pertumbuhan. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan merupakan proses yang tidak dapat diukur. Dengan kata lain, perkembangan bersifat kuantitatif. Nah, jika berbicara mengenai pertumbuhan dan perkembangan, pasti kalian tidak asing dengan perkecambahan. Nah, apa sih perkecambahan itu? Yaitu peristiwa tumbuhnya embrio di dalam biji menjadi tanaman baru. Biji akan berkecambah jika berada dalam lingkungan yang sesuai. Proses perkecambahan ini memerlukan suhu yang cocok, banyaknya air yang memadai, persediaan oksigen yang cukup, kelembapan, dan juga cahaya. Berdasarkan letak kotiledonya, perkecambahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu epikeel dan hipokel. Apa itu epikeel dan hipokel? Pada perkecambahan epikeel, kotiledon terhadap di permukaan tanah karena terdorong oleh pertumbuhan hipokotil yang memanjang ke atas, sedangkan hipokel, kotiledon tetap berada di bawah tanah, sedangkan belum mula keluar dari permukaan tanah disebabkan pertumbuhan epikotil yang memanjang ke arah atas. Fisiologi perkecambahan. Untuk memulai kehidupannya, biji harus berkecambah menjadi tanaman baru. Perkecambahan biji dimulai dengan ambisi dan diakhiri ketika radikula memanjang atau muncul melewati kulit. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder itu seperti apa? Nah, pertumbuhan sekunder yaitu pertumbuhan kambium ke arah luar membentuk filum sekunder dan ke arah dalam membentuk xilem sekunder sehingga batang tumbuhan bertambah besar. Aktivitas kambium membentuk xilem dan filum sekunder ini disebut pertumbuhan sekunder. Sedangkan pertumbuhan primer yaitu tumbuhan akan membentuk akar, batang, dan daun. Ujung batang dan ujung akar akan tumbuh memanjang karena adanya aktivitas sel-sel meristematis. Proses ini disebut pertumbuhan primer. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Di sini faktornya ada dua, ada faktor internal dan juga eksternal. Yang pertama, faktor internal, ada gen. Di sini merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna, bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Yang kedua ada hormon. Hormon yaitu ada auksin, giberelin, etilen, sitokinin, asam abisat, kaolin, dan juga asam traumalin. Yang terakhir yaitu faktor eksternal. Yang pertama itu ada nutrisi, 2 cahaya matahari, 3 air dan kelembapan, 4 suhu, yang terakhir tanah. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Di sini saya juga masih sama-sama belajar. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.